sejahtera. Adil Katarino, Baju Remin Kasaruga, Basengat Kajibat. Salam Praja Wibawa. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama Hermania Kote, NIP 1978 1024 2003 12 2 004. Pangkat Penata Muda tingkat 1 3B, Jabatan Mahir Satuan Polisi Pamung Praja. Saat sudah berdinas di Satpol PP Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, terhitung mulai 1 Desember 2003 sampai sekarang. Adapun maksud dan tujuan portofolio dinamis ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi alih jenjang dari mahir ke penyelia. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Salam Praja Wibawa. Kegiatan diawali dengan pengarahan dari Kepala Bidang dan Komandan Regu kepada seluruh personel yang terlibat. Pada sesi ini disampaikan pembagian tugas, tujuan pelaksanaan kegiatan, serta prosedur yang harus dipatuhi selama berada di lapangan. Pengarahan dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, disampaikan pula pentingnya menjaga komunikasi, kedisiplinan, serta kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas, baik pada kegiatan non-jusisi, pengendalian massa, deteksi dini, maupun saat menjalankan tugas sebagai saksi. Selanjutnya, kegiatan non-jusisi dilaksanakan dengan menyasar para pedagang kaki lima yang beraktivitas di sekitar area tertib kota. Petugas melakukan pendekatan secara humanis untuk memberi pemahaman terkait aturan yang berlaku di lokasi tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami memberikan himbauan serta edukasi kepada para pedagang kaki lima agar dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penertiban dilakukan secara persuasif dalam mengutamakan pendekatan dialogis guna menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Selain itu, petugas juga menjelaskan bahwa area yang digunakan memiliki fungsi tertentu sehingga diperlukan penetapan sebagai ikon kota, penataan agar tetap tertib, rapi, dan tidak mengganggu pengguna fasilitas umum lainnya. Kami memberikan arahan secara langsung kepada para pedagang yang masih beraktivitas di lokasi tersebut. Dalam kesempatan ini, disampaikan kembali mengenai ketentuan pemanfaatan ruangan publik serta pentingnya menjaga ketertiban bersama. Kami juga mengingatkan agar kegiatan usaha dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan demi menjaga keteraturan kawasan. Pendekatan dilakukan secara persuasif agar para pedagang dapat memahami dan menerima arahan yang diberikan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berulang di kemudian hari. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang lebih bersih, tertata dengan baik sesuai aturan yang berlaku demi menjaga keteraturan kawasan. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan serta pemberian pemahaman kepada masyarakat yang masih menggunakan lokasi tersebut untuk berjualan. Kami memberikan penjelasan mengenai pentingnya menyesuaikan aktivitas berjualan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penyampaian informasi dilakukan secara jelas agar masyarakat memahami batas penggunaan area serta ikut berperan dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap bersih, rapi, dan nyaman. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga wajah kota dengan menggunakan tempat yang telah disediakan sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan selaras dengan kepentingan umum dan kenyamanan bersama.
petugas ya, karena saya jualan di trotoar. Masalahnya ada depan dapat sekali sama Para pedagang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti arahan yang telah diberikan oleh kami, serta akan menyesuaikan aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan pengendalian massa yang bertujuan untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di lapangan. Kami melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan sikap harmonis dan profesional dalam setiap tindakan. Dalam melaksanakannya, personel juga melakukan pengaturan dan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi arahan petugas sehingga tidak terjadi potensi gangguan ketertiban umum. Kegiatan ini dilaksanakan secara terukur dan sesuai prosedur guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah tugas. Selanjutnya, dilakukan kegiatan deteksi dini untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kami melakukan pemantauan situasi di lapangan serta mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menimbulkan gangguan. Selanjutnya, dilaksanakan tugas sebagai saksi, yaitu kegiatan penerimaan laporan dari masyarakat sebagai bagian dari proses penanganan kejadian di lapangan. Dalam hal ini, kami menerima aduan terkait keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah tersebut. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat kemudian dicatat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Setelah menerima laporan, kami melakukan pendataan serta penginputan identitas pelapor dalam sistem administrasi sebagai bagian dari proses pencatatan dan tindak lanjut laporan masyarakat. Seluruh data yang diterima kami catat secara lengkap dan akurat sebagai dasar dalam pelaksanaan penanganan lebih lanjut oleh petugas di lapangan. Demikian rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.